Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita-berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Hasil pertandingan MU versus Chelsea imbang, De Gea kecewa. Partai big match antara Manchester United menghadapi Chelsea berakhir anti klimaks. Kedua tim besar IPL ini harus berbagi angka setelah pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Pertandingan ini bisa dikatakan berjalan cukup monoton karena kedua tim sama-sama bermain dengan disiplin sehingga sulit bagi mereka untuk mencetak gol. Namun pada laga ini tuan rumah United lebih tampil mengancam. Melalui skema-skema serangan balik, setan merah beberapa kali memberi ancaman nyata ke gawang Chelsea. Chelsea harus bersyukur memiliki kiper seperti Edouard Mendy karena sang kiper tercatat 4 kali melakukan penyelamatan spektakuler untuk mematahkan sejumlah peluang berbahaya MU. David De Gea melontarkan pernyataan yang cukup menyindir barisan lini depan Manchester United setelah bermain imbang 0-0 melawan Chelsea di Old Trafford. Menurut De Gea, kiper asal Spanyol itu, ia dan rekan-rekan di lini belakang tampil begitu solid sehingga merasa pantas memperoleh lebih dari 1 poin dari pertandingan tersebut. Saya pikir penting bagi kami untuk mulai membukukan catatan nirbobol, terutama di laga-laga kandang. Hari ini kami bertahan sangat baik, tidak mengizinkan mereka punya banyak kesempatan. Penting bisa lawan tim seperti yang kami hadapi hari ini. Itu cara untuk melangkah maju dan memenangi pertandingan. Bagi saya, kami menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan. Laga ketat melawan tim yang bagus, saya tetap berpikir kami pantas mendapatkan lebih dari 1 poin. Facundo Pellistri memberi Manchester United harapan dalam kemenangan debut versus Everton. Facundo Pellistri mendapat sambutan yang keras di sepak bola Inggris karena penampilan pertamanya di Manchester United ditandai dengan kemenangan 2-1 untuk tim U23 melawan Everton. Pemain sayap berusia 18 tahun itu menunjukkan sekilas bakatnya melalui permainannya. Dia bermain selama 90 menit penuh di Lake Sport Village. United akan memberinya waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya setelah debut ini. United membuat awal yang cukup cemerlang dengan Neil Wood mengadaptasi sistem pertahanan 5 orang ala Ole Gunnar Solskjaer untuk memasukkan Brandon Williams di bek sayap kanan dan Marcos Rojo di sebelah kiri trio bek tengah. Alvaro Fernandes, pemain berusia 17 tahun yang didatangkan dari Real Madrid pada musim panas, bermain sebagai bek sayap kiri. Ia juga melakukan debutnya di United U23. Butuh waktu hingga menit ke-25 untuk mendapatkan peluang besar pertama dan jatuh ke tangan pria yang membuat penampilan pertamanya di sepak bola Inggris, Pellistri. Mantan pemain sayap Penarol itu berhasil melakukan tendangan balik dari umpan Solas Soretir. Tapi usahanya berhasil diselamatkan oleh kiper Everton, João Virgínia. Setelah pertandingan, Pellistri menulis di akun media sosial, "Bahagia untuk 90 menit pertama saya dengan Manchester United U23. Manchester United resmi pulangkan mantan pemainnya. Manchester United resmi memulangkan mantan pemainnya Darren Fletcher. Dia akan bergabung ke staf pelatihan untuk skuad remaja Setan Merah. Dilansir dari Manchester Evening News, mantan gelandang asal Skotlandia ini akan menjadi bala bantuan klub di dalam menangani tim U16 di Akademi Manchester United. Berbicara soal keputusannya bergabung sebagai pelatih Manchester United, Fletcher mengatakan bahwa saat ini kesempatan yang diberikan klub bisa membuat dia membalas jasa terhadap klub. "Saya baru saja menyelesaikan lisensi kepelatihan dan diundang kembali ke klub. Waktu saya agak luang di malam hari dan saya pikir tidak ada salahnya melakukan sesuatu di Manchester United dan memberi sedikit ilmu dengan bekerja di akademi." Bagaimanapun, Manchester United merupakan klub yang sangat berarti bagi Fletcher.
Jadi dengan menerima tugas ini, dirinya bisa sekali dayung 20 terlampaui, yakni menyelesaikan lisensi kepelatihan dan mengajar pemain akademi. Fletcher sudah mencatatkan 342 penampilan untuk Manchester United selama 14 tahun sebelum dirinya bergabung dengan West Brom pada 2015 silam. Manchester United menawarinya pekerjaan itu agar tetap terhubung erat dengan para mantan bintangnya. Tidak hanya Fletcher, raksasa Old Trafford itu juga pernah melakukan hal serupa pada Patrick Evra yang ditunjuk menangani tim U18. Ryan Giggs pernah jadi pelatih sementara skuad senior sebelum akhirnya menukangi timnas Wales. Selain itu, Ole Gunnar Solskjaer yang juga salah satu legenda hebat pada masanya diangkat jadi pelatih interim menggantikan Jose Mourinho sebelum kemudian diangkat jadi pelatih kepala. Soal kontrak baru, Manchester United menolak Diporoti Pogba. Negosiasi kontrak baru Paul Pogba nampaknya akan berjalan alot setelah Manchester United menolak memberikan gaji yang kelewat besar untuk Pogba. Manchester United dikabarkan tengah mencoba untuk menego kontrak baru sang gelandang. Namun ESPN menyebut pihak setan merah ogah diporoti oleh Pogba dan agennya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai membuka pembicaraan dengan Pogba terkait kontrak barunya itu. Mereka berencana untuk memberikan kontrak jangka panjang untuk Pogba. Mereka juga bersedia memberikan kenaikan gaji bagi sang gelandang. Pogba adalah salah satu pemain dengan gaji termahal di MU, di mana ia mendapatkan bayaran sekitar 290.000 pound sterling per pekan. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen MU sudah melemparkan ultimatum terhadap Pogba. Mereka memang bersedia untuk menaikkan gaji Pogba, namun mereka tidak akan mengabulkan permintaan Pogba yang kabarnya meminta gaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan. Pihak MU sudah belajar dari kesalahan mereka dengan Alexis Sanchez dan mereka tidak mau kejadian yang sama terulang pada Pogba. MU juga diberitakan tidak mau buru-buru memperpanjang kontrak Pogba karena mereka sudah mengaktifkan klausul yang membuat Pogba bertahan di MU hingga tahun 2022. Manchester United memperkenalkan perlengkapan pelatihan pra-pertandingan Adidas. Ini adalah perlengkapan pra-pertandingan baru yang akan dikenakan para pemain Manchester United sebelum pertandingan musim ini. Berdasarkan seragam tandang biru dan putih kepingan salju ikonik yang dikenakan pada awal 90-an. Jersey ini telah ditata ulang sebagai bagian dari koleksi baru oleh Adidas dan Human Race. Dengan Human Race, kreatif direktor dan kolaborator jangka panjang Adidas memainkan peran kunci dalam proses desain. Adidas mendeskripsikan jersey baru tersebut sebagai desain yang lahir dari kancah musik house kota yang terkenal di akhir tahun 80-an. Mereka mengatakan desain baru menggunakan efek pewarna untuk menciptakan pengerjaan ulang modern dari kit ikonik. Werder Bremen menepis kekhawatiran Tahith Chong. Kepala pemandu dan sepak bola profesional Werder Bremen menepis kekhawatiran atas kurangnya waktu bermain untuk Tahith Chong di klub Jerman tersebut. Pemain sayap Belanda tersebut meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman pada jendela transfer musim panas saat ia mencari menit bermain di tahap penting dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu membuat dampak langsung dengan penampilannya di pramusim, tetapi tidak disukai sejak dimulainya kampanye Bundesliga. Tahith Chong hanya bermain 81 menit dalam sepak bola kompetitif dalam 3 penampilan untuk Bremen sejauh ini, yang menimbulkan kekhawatiran atas keputusannya untuk bergabung dengan klub. Namun, kepala sepak bola Bremen, Clement Fries, menegaskan anak muda United itu akan mendapatkan waktu bermain yang sesuai sepanjang musim Bundesliga. Tahith Chong dekat dengan tim, baik kami maupun Manchester United tidak khawatir dia tidak akan mendapatkan cukup waktu bermain.
akan ada cukup waktu untuk itu. Anda sudah bisa melihat langkah perkembangan dalam dirinya, langkah yang akan membuat penampilan Bundesliga lebih lama sesegera mungkin.